Kita semua tahu prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini adalah sesuatu yang sudah sangat lumrah di dalam dunia perekonomian. Pengorbanan kecil untuk untung yang besar. Karenanya setiap orang yang berdagang pasti akan memikirkan prinsip ini, supaya dapat untung yang besar dengan pengorbanan yang paling kecil. Kalau bisa tidak perlu berkorban, tapi saya dapat untung besar. Memang di dalam dunia dagang orang tidak bisa tidak berpikir untung rugi. Harus pikir untung rugi, kalau tidak jadi rugi, itu katanya. Tetapi yang menjadi celaka adalah ketika prinsip-prinsip tadi itu menjadi begitu ekstrim. Yaitu bahwa orang mencari untung sebesar-besarnya. Dan demi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya seringkali menghalalkan segala macam cara. Istilah cuan dari bahasa Hokkien yang belakangan menjadi viral, sebutan ini mempunyai arti keuntungan. Pedagang pasti ingin dapat cuan. Segala usaha dilakukan untuk supaya cuan sebesar-besarnya datang. Dan disinilah sebenarnya dinamikanya sekaligus tantangan, tapi juga godaan. Untuk orang lalu kemudian di dalam berkiprah, dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja di dalam perdagangan, seringkali juga mengejar untung, bukan? Mencari untung sebesar-besarnya, bahkan dalam persahabatan pun sudah tidak asing lagi. Friend with benefit, teman dengan keuntungan. Saya berteman supaya saya dapat untung. Dan lebih mengerikan lagi kalau ini diterapkan di dalam ibadah kita. Kita mau dapat untung dari ibadah kita. Saya dapat untung apa kalau ikut ibadah? Wow, kalau pola pikir cuan semacam itu diterapkan dalam segala lini kehidupan, maka menjadi begitu berbahaya. Dan semuanya itu sebenarnya mengingatkan kita kepada cuan yang sebenarnya sifatnya sementara, bisa habis. Bukankah sesuatu yang terlihat itu seperti tampaknya numpang lewat saja di depan kita? Hari ini terima penghasilan, besok sudah habis bayar hutang. Dan berarti tidak ada pendapatan dan keuntungan yang abadi di dunia ini. Karenanya lebih baik kita mulai berpikir untuk mengarah kepada cuan abadi itu, yaitu bersama dengan Sang Pemberi untung abadi itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 7-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ungkapan ini sebenarnya ungkapan yang sudah sering kita dengar. Ini disebutkan oleh Musa kepada kadernya, yaitu Yosua, yang akan menggantikan dia menjadi pemimpin untuk bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan nasihat-nasihat yang Musa berikan kepada Yosua itu adalah nasihat-nasihat yang sangat berharga, yang sangat jitu dan telak sekali menyentuh hal yang paling penting di dalam seseorang menghadapi tantangan hidup. Bukankah kita tahu Yosua, penerus Musa itu juga berhadapan dengan sulitnya menangani bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala itu. Karenanya bekal nasihat-nasihat dari Musa itu menjadi sangat penting. Berulang kali di dalam Yosua pasal 1 disebutkan untuk menguatkan dan meneguhkan hati.
Itu dikatakan Musa kepada Yosua supaya dengan sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu berulang kali dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi di dalam ayat 7-9 disebutkan dampak dari orang yang menguatkan dan meneguhkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan perkataan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ujungnya adalah supaya mereka beruntung kemanapun mereka pergi. Dan ungkapan supaya engkau beruntung ini digunakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa supaya engkau berhasil, sukses, yang konotasinya adalah berbicara tentang kemakmuran, sebuah perolehan berkat yang berkelimpahan. Tetapi semua tidak terjadi otomatis. Semua perlu pengorbanan. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip yang kita sering dengar, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jelas bahwa ada syaratnya untuk supaya kita mendapat berkat dan keuntungan itu. Tadi sudah dikatakan bukan? Kuatkan dan teguhkan hati, bertindak hati-hati, dan perhatikanlah perintah Tuhan juga tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan diulangi lagi, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Tapi renungkanlah siang dan malam supaya bertindak hati-hati, kembali diulang bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 7 dan 8 dari Yosua 1 ini sepertinya sebuah pengulangan yang saya bertanya-tanya kok mirip antara ayat 7 dan ayat 8. Dan keduanya itu ketika saya baca ulang lagi memang senada. Tetapi kenapa pengulangan ini perlu dikatakan oleh Musa kepada Yosua? Karena inilah sebenarnya tantangan yang terberat dari Yosua di dalam berhadapan dengan sebuah bangsa yang akan mereka masuki tanahnya. Karenanya betapa penting untuk kuat dan teguh hati, bertindak hati-hati, ikuti hukum Tuhan, bukan hukum atau prinsip manusia yang dibuat oleh manusia. Lalu bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus merenungkan sabda Tuhan siang dan malam, memperkatakannya setiap perjalanan yang ditempuh. Dan diulang lagi kembali dalam ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkan hatimu? Jangan kecut dan tawar hati. Dan inilah pesan pamungkas, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah sebenarnya yang menjadi pesan penting dari Musa kepada Yosua untuk supaya ketika mereka sedang berjalan untuk mendapatkan keuntungan, keberhasilan dalam apapun yang dilakukan itu, perlu ada kebergantungan yang sedalam-dalamnya. Untuk mendapatkan keberhasilan yang sebesar-besarnya, perlu bergantung sedalam-dalamnya kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu, kepada Tuhan Sang Pemberi untung abadi atau cuan abadi itu. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan untung abadi yang sejati dan tidak pernah akan berhenti, tidak akan habis. Bukankah berkat yang sementara itu hanya numpang lewat tadi? Hanya kita terima hari ini, besok sudah tidak ada lagi. Semua ini menandakan bahwa tidak ada cuan yang abadi di dunia ini, tidak ada yang namanya berkat abadi di dunia ini, tidak ada yang namanya penghasilan atau kesuksesan abadi di dunia ini. Yang ada satu-satunya cuan abadi, keuntungan abadi adalah di dalam diri Sang Pemberi untung abadi itu, yaitu Tuhan kita. Dia sanggup memberikan untung abadi sejati yang tidak pernah habis, bahkan tak terhitung jumlahnya. Karenanya kalau kita sering nyanyikan berkat Tuhan hitung satu persatu, maka sebenarnya itu tidak akan terhitung dan kita akan heran melihat jumlahnya. Karena benar-benar jari tangan dan kaki kita tidak sanggup untuk menghitung itu semua. Karena begitu besar dan dahsyatnya dan luar biasanya. Terus ada, karena itulah berkat rohani dari Tuhan. Dan inilah keuntungan abadi yang sebenarnya melekat kepada kita yang hidup taat, terus bergantung, supaya kita dengan kebergantungan yang sebesar-besarnya kita akan memperoleh untung yang juga sebesar-besarnya. Karena untung itu adalah untung rohani yang tak terhitung oleh apapun juga.
Selamat terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Dialah harta abadi dalam hidup kita, bersandarlah kepadanya senantiasa. Amin.